Selamat pagi, Anda menyaksikan program Insider CNN Indonesia bersama saya Lucia Saharwi. Grab Indonesia kembali meluncurkan Grab Elektrik tampilan baru 2022. Sejak diluncurkan pertama kali pada 2019, Grab telah mengoperasikan 8.500 armada listrik ride-hailing di 8 provinsi. Melalui kendaraan listrik inilah Grab mengklaim telah berkontribusi kurangi emisi CO2 serta membantu pemerintah penuhi pencapaian target pengurangan 41% jejak karbon di 2030. Lalu apa saja langkah konkret dari Grab dalam pelestarian lingkungan hidup dan bagaimana dengan target percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Neneng Gunaidi, Grab Indonesia Country Managing Director. Selamat pagi Mbak Neneng, apa kabar? Selamat pagi Mbak Lucia, kabar baik. Terima kasih udah diundang ke sini. Iya, sama-sama, kita senang sekali bisa Mbak Neneng bisa hadir di sini, bisa menjelaskan kepada kita nih tentang perkembangan Grab Elektrik dari yang sejak berdiri 2019 itu bagaimana? Ya, jadi pada tahun 2019 itu kan kami pertama kali meluncur Grab Elektrik pada saat itu adalah dengan Grab Wheels. Jadi kayak skuter. Oke. Nah, setelah itu dengan berjalannya waktu 2020, 2021 kami juga meluncur mobil listrik, juga motor listrik. Nah, selama sampai hari ini itu sudah 8.500 kendaraan listrik yang dipakai oleh para mitra Grab untuk mengantarkan mengantarkan penumpang, mengantarkan makanan, Grab Food, mengantarkan groceries, GrabMart, mengantarkan paket, Grab Express. Jadi sudah 8.500 tuh Mbak. Dan kami sudah mengurangi emisi lebih dari 5.000 ton CO2 yang setara dengan lebih dari 2 juta liter bensin. Jadi itu keren banget sih, rasanya gitu, gede banget gitu kan. Terus sudah gitu, kami ini sudah ada, Grab Elektrik ini sudah ada di 8 provinsi. Jadi dari mulai Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, kemudian juga Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Oke, yang terbesar tentunya di Jakarta ya? Di Jakarta tuh unik banget nih, 1.900 dari armada Grab Elektrik ini itu terpusat di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Kenapa? Karena ini yang paling padat di Jakarta gitu kan. Paling banyak penggunanya begitu ya? Paling banyak penggunanya. Nah, betul. Tadi menarik Mbak Neneng sempat mengatakan bahwa menghemat 2 juta liter bensin begitu ya. Berarti juga mengurangi biaya ya? Betul, jadi pengguna motor listrik itu bisa menghemat biaya sampai 25% per hari. Jadi lumayan banget gitu ya, karena kan per hari misalnya mereka menggunakan kendaraan motor listrik, motor bensin itu kurang lebih 4 liter lah ya untuk muter-muter gitu kan bekerja. Nah dengan menggunakan motor listrik itu tentunya 4 liter bensin itu nggak usah dibeli. Nggak usah dibeli lagi, betul. Iya. Berarti dari sisi bagi mitra sendiri, mitra pengemudi ini sangat senang ya dengan adanya program Grab Elektrik ini. Betul, mereka happy banget gitu kan. Karena mereka merasa bahwa 81% mengatakan bahwa dengan motor listrik ini sepi, nggak kedengeran katanya gitu kan. Jadi tidak ada polusi suara juga. Nggak ada polusi suara gitu kan, dan mereka senang juga karena mereka nggak usah ada keluar biaya untuk maintenance. Betul. Ya kan, beli oli dan sebagainya. Sementara maintenance-nya itu dikerjakan oleh Grab di service station kami. Di seluruh Indonesia, di tempat di 8 provinsi itu semua tentunya ada service areanya dan itu dikerjakan oleh Grab. Oke, jadi dari sisi mitra tentu saja sudah pasti sangat happy ya dengan adanya Grab Elektrik ini. Nah, tapi dari sisi calon pengguna nih, sebenarnya apa sih keuntungannya menggunakan Grab Elektrik? Nah, kalau calon pengguna ini juga menarik karena tentunya sebagian besar, if not all, dari generasi muda sekarang itu sangat concern terhadap lingkungan hidup. Jadi mereka
dalam setiap kegiatan mereka ingin sekali berpartisipasi untuk mengurangi emisi dan membantu memelihara lingkungan hidup. Jadi buat mereka itu sesuatu banget kalau bisa naik electric car. Apakah elektrik motor gitu ya. Jadi Grab elektrik itu menjadi satu hal yang sangat diminati. Meskipun mungkin dari sisi cost apakah lebih tinggi atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari sisi cost sama aja kok, nggak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan ntar ini lagi. Nanti orang jadi berpikir ya untuk memilih ya. Oke, nah bagaimana kehadiran Grab elektrik ini bisa dikatakan mendukung pelestarian lingkungan hidup? Jadi sebenarnya untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup, sebenarnya Grab itu mempunyai beberapa inisiatif. Dan ini sudah dimulai tentunya dari tahun 2019, persis sebelum pandemi. Kita namanya programnya ada Langkah Hijau. Nah, 3 inisiatif. Yang pertama tentunya adalah dengan kendaraan listrik. Yaitu kami mulai 2019 itu dengan Grab Wheels atau kayak skuter pada saat itu. Terus tentunya dengan Grab Car listrik dan Grab Bike listrik, which is motor listrik. Kemudian kami juga ada fokus dengan Grab Express Recycle untuk daur ulang. Kami bekerja sama dengan Danone Aqua dan juga dengan Octopus. Jadi biasanya kan kadang-kadang konsumer tuh nggak tahu ya gimana ya ini kirimin kemana nih gitu kan. Kalau kita mau daur ulang gimana caranya? Nah ada satu service dari kami namanya Grab Express Recycle. Jadi hanya milih itu udah tahu mau dibawa kemana gitu kan. Nah karena kami bekerja sama dengan kembali tadi dengan dengan Aqua Danone dan Octopus. Kemudian yang ketiga adalah dengan penanaman pohon. Nah ini menarik juga nih Mbak, karena pengguna Grab bisa membayar Rp200 untuk mengganti apa yang mereka lakukan dengan menggunakan transportasi Grab yang belum elektrik, itu dia bisa bayar Rp200 untuk menanam pohon. Jadi selama ini udah sekitar 18.000 pohon yang sudah kami tanam dari pengguna kami. Pengguna Grab elektrik pengguna Grab biasa, semuanya. Semuanya gitu. Karena kalau pengguna Grab elektrik mereka sudah berkontribusi dengan memakai Grab elektrik. Baik. Ini jadi banyak sekali ya usaha-usaha atau upaya Grab ya mendukung lingkungan hidup. Kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang Grab elektrik ini, Mbak Neneng, sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Insiders. Kita lanjutkan perbincangan terkait langkah konkret Grab elektrik mendukung pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Masih bersama Neneng Gunadi, Grab Indonesia Country Managing Director. Mbak Neneng, kalau bicara soal Grab elektrik, ini kan berarti penggunaan kendaraan elektrik baik roda 2 maupun roda 4 begitu ya. Nah ini bagaimana pelatihan terhadap mitra pengemudi? Nah ini menarik sekali. Karena kami mengadakan pelatihan untuk mitra pengemudi itu semuanya secara online. Jadi mitra pengemudi kami diajarkan bagaimana caranya mengganti baterai, menyalakan motornya, semuanya itu secara online. Yang kedua, tidak hanya itu, kami juga memastikan mereka mendapat pelatihan bagaimana caranya untuk melayani konsumer juga gitu. Jadi secara menyeluruh, bagaimana melayani konsumer, bagaimana menggunakan motor listrik, bagaimana juga mengganti baterainya, bagaimana di mana mencolokkan atau mengisi daya listriknya. Itu semua secara online. Nah untuk pengisian daya listrik ini apakah Grab menyediakan tempat-tempat khusus atau bagaimana? Nah kami bekerja sama dengan banyak pihak.
kami bekerja sama dengan PLN, kami juga bekerja sama dengan Pertamina. Jadi kami bekerja sama dengan banyak apa Mitra, namanya ya? mitra, termasuk juga dengan Swap Energy. Oke, oke. Nah, terkait dengan mitra pengemudi sendiri ini, bagaimana Grab Elektrik membuka peluang pendapatan baru bagi mereka? Nah, ini juga menarik. Tadi sempat saya katakan bahwa untuk para mitra yang tidak mempunyai motor, jadi kami katakan bahwa Anda bisa menyewa dari Grab. Oke. Nah, sewanya harian. Dan mereka hanya menyewa harian, kemudian mereka bisa gunakan. Mereka menjadi bagian dari armada mitra Grab, di mana mereka bisa baik melayani penumpang, melayani pengantaran baik makanan, baik groceries, maupun barang, maupun penumpang. Oke. Ya kan? Jadi semua itu terbuka buat mereka. Jadi mereka sewa per hari itu berarti setiap hari harus dikembalikan begitu ya? Atau Enggak, mereka bagaimana? bisa bawa pulang. Bisa bawa pulang. Tapi mereka bayarnya setiap hari. Oke. Mereka nggak perlu kembalikan. Mereka bawa pulang ke rumah, mereka bisa charge di rumah juga. Jadi memudahkan ya? Memudahkan. Nah, bagi bagi mereka yang ingin menjadi mitra pengemudi Grab Elektrik ini ada syarat-syarat khusus atau bagaimana? Sebenarnya syaratnya adalah pasti mempunyai SIM C. Ya. Ya udah. Dan mereka mau kerja. Cukup itu saja ya? Cukup itu saja. Oke, Jadi luar biasa. mudah sekali. Oke, baik. Nah, seperti apa kolaborasi antara Grab? Tadi kan ada banyak mitra juga ya, seperti PLN, kemudian juga pemerintah ini dalam hal menginisiasi ekosistem kendaraan listrik ini. Ya, seperti mungkin Mbak Lucy ketahui bahwa Grab itu sangat committed. Committed terhadap membantu memperbaiki lingkungan hidup. Dan kami juga committed terhadap Indonesia, sehingga kami bekerja sama dengan pemerintah. Karena ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Nah, kami bekerja sama dengan Kemenko Marves, kemudian juga dengan Kementerian Perhubungan, dengan Kementerian SDM tentunya untuk ini semua. Dan juga kami bekerja sama juga dengan BUMN seperti Pertamina, PLN, dan kami tentunya bekerja sama juga dengan swasta seperti Swap Energy, Gesit, VR, Kimco, dan Hyundai. Jadi kita terbuka dan kita tahu bahwa hanya dengan bersama-sama berkolaborasi kita bisa mensukseskan program pemerintah dalam mengurangi emisi. Iya. Oke, nah setelah berjalan hampir 3 tahun begitu ya Grab Elektrik ini, apa tantangan terbesar yang dihadapi, Mbak Neneng? Pertama, tantangan terbesarnya adalah edukasi. Edukasi kepada semua masyarakat. Karena ada juga yang bilang, wah nanti kalau pakai kendaraan listrik, nanti kalau hujan kesetrum. Serem ya. Gitu. Ada yang seperti itu gitu. Jadi hal itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana untuk memastikan bahwa unit ekonominya juga sesuai. Baik buat para mitra pengemudi, para konsumer, dan tentunya bagi Grab itu sendiri. Nah, juga yang ketiga adalah bagaimana pihak-pihak dari pemerintah maupun swasta dan BUMN untuk menyediakan tempat untuk swap dari baterainya itu dan sebagainya. Jadi sekarang ini adalah bagian kita bersama-sama untuk mewujudkan sehingga ini semua dapat terjadi. Jadi mulai edukasi infrastruktur. Semuanya itu perlu banget sih, nggak bisa sendiri. Ada rencana untuk menambah armada lagi ke depan, begitu ya? Kami mempunyai komitmen bahwa tahun 2040 itu buat Grab itu adalah net zero. Jadi semua rental kami itu semua menggunakan elektrik. Oke, terakhir target Grab Elektrik ke depan selain yang tadi itu 2040 apa?
Kami dari awal kami melaunch Grab Electric di tahun 2019, kami hanya fokus bagaimana caranya semaksimum mungkin untuk membantu pemerintah mengurangi emisi dan menjadi komitmen kami untuk mencapai 2040 net zero. Wow. Itu adalah target kami. Baik, terima kasih Mbak Neneng sudah berbagi di sini. Mudah-mudahan target Grab yang bisa dikatakan mulia ini bisa tercapai ya, karena bisa sangat membantu mengurangi gas emisi karbon di Indonesia. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Neneng Gunaidi, Grab Indonesia Country Managing Director. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Saya Lucia Saharuy undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.